Halo sahabat pelajar, welcome back to channel YouTube-nya Mitra Pelajar Indonesia. Gimana nih pembelajaran online sekolah kalian? Berjalan dengan lancar? Nah, minggu-minggu ini biasanya pihak sekolah mengadakan penilaian tengah semester atau disebut juga dengan istilah PTS. Gimana? Di sekolah kalian juga ngadain PTS? Udah keluar belum nih jadwalnya? Nah, berkaitan dengan itu, sekarang channel YouTube-nya Mitra Pelajar bakalan kasih tips ya, 5 tips bagaimana menghadapi PTS online sekolah. Yuk kita bahas satu persatu. Tips yang pertama adalah membuat jadwal belajar. Nah, biasanya nih bagi sekolah-sekolah yang mengadakan PTS, maka mereka bakalan mengeluarkan jadwal PTS-nya itu kan. Nah, biasanya jadwal PTS itu keluar beberapa minggu sebelum PTS-nya diadakan. Dari situ kita bisa membuat timeline jadwal belajar kita. Bisa membuat timeline belajarnya menggunakan kertas atau menggunakan smartphone kalian ya. Nah, dari jadwal belajar itu kita bisa tentuin nih dalam satu hari kita mau belajar selama berapa jam. Selain itu juga kita harus perhatikan waktu belajar kita. Jangan sampai waktu belajar kita itu terlalu malam sehingga kita harus begadang. Jangan sampai ya, karena ingat juga kesehatan kalian itu penting. Jangan sampai belajar sampai larut malam dan bikin kita malah jadi sakit nantinya. Tips yang kedua adalah hindari banget deh yang namanya sistem kebut semalam atau SKS ya. Nah, biasanya nih banyak juga nih kayaknya adik-adik yang belajarnya itu pada saat malam hari menjelang ujian, atau biasanya juga disebut dengan istilah tadi, sistem kebut semalam. Sebisa mungkin kalian hindari deh yang namanya sistem SKS ini ya. Kenapa? Karena biasanya kalau kita menumpuk belajar dalam waktu semalaman, otak kita bisa lelah, tubuh kita juga bisa capek saat esok harinya ketika kita harus mengerjakan soal ujian. Maka biasanya konsentrasi kita juga akan turun karena tubuh kita kurang fit akibat semalamnya itu begadang belajar semalaman. Nah, sebisa mungkin hindari banget ya sistem kebut semalam ini. Tips yang ketiga adalah kurangi deh aktivitas-aktivitas kalian yang kurang begitu penting. Nah, misalnya nih buat yang seneng main game online misalnya, atau ada yang masih suka keluar gitu kan, atau main sosial media, sebisa mungkin dikurangi dulu ya aktivitas ini menjelang kalian PTS. Kenapa? Karena itu bisa mengurangi waktu belajar kalian dan juga bisa mengurangi fokus kalian dan minat untuk belajar. Nah, sebisa mungkin nih beberapa minggu menjelang PTS itu kita harus fokuskan diri kita untuk belajar, memperdalam lagi, memahami lagi materi pelajaran yang udah didapatkan, sehingga ketika PTS nanti diri kita udah lebih siap gitu kan. Karena dengan aktivitas-aktivitas yang kurang penting tadi itu bisa memakan waktu belajar kita. Alangkah baiknya kalau waktu yang kita pakai untuk aktivitas-aktivitas kurang penting itu tadi kita alihkan untuk belajar. Tips yang keempat adalah perbanyak latihan soal. Ingat yang namanya practice makes perfect. Jadi semakin sering kita melakukan latihan soal, semakin biasa kita dalam mengerjakan berbagai tipe soal, termasuk nanti ketika kita mengerjakan soal PTS. Diharapkan dengan kita sering melakukan latihan soal, kita terbiasa mengerjakan berbagai tipe soal, maka semakin mudah kita dalam mengerjakan soal-soal PTS nantinya. Ingat ya, practice makes perfect. Tips yang kelima atau tips yang terakhir adalah menetapkan komitmen. Apa itu komitmen? Komitmen adalah janji pada diri sendiri. Nah, yang namanya janji tentu saja harus ditepati ya. Nah, kalau misalnya komitmen ini dilanggar, maka apa yang diinginkan bisa jadi tidak bisa kita capai. Nah, komitmen apa nih yang nggak boleh kita langgar terkait untuk menghadapi PTS? Tadi, yang pertama adalah stick untuk mengikuti jadwal belajar kalian. Kemudian yang kedua adalah hindari yang namanya sistem kebut semalam. Yang ketiga, benar-benar berkomitmen untuk mengurangi
kegiatan atau aktivitas yang kurang penting. Lalu yang keempat nih yang penting juga adalah komitmen untuk rutin mengerjakan latihan soal. Nah, kalau misalnya kita berkomitmen untuk melakukan hal yang tadi, maka kita akan semakin siap untuk menghadapi PTS dan bisa jadi hasilnya yang akan kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, itu dia 5 tips bagaimana menghadapi PTS online. Jangan lupa ya untuk mengikuti tips ini agar kalian siap untuk menghadapi PTS dan juga tentunya mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Kak Gisti yakin bermanfaat untuk kalian semuanya. Selamat menghadapi PTS online. Dadah!